Loh, kamu datang? Apa kabar kamu? Ya ampun, udah lama banget ya nggak ketemu. Oh iya, iya. Orang tua lagi di luar sih. Aku kebetulan di rumah sendirian. Biasa. Mereka mah kerjaan di luar kota. Aku di rumah sendiri udah 3 harian sih. Sini-sini duduk-duduk. Iya, nggak apa-apa, masuk aja. Kamu apa kabar? Ya ampun, udah lama banget ya nggak ketemu ya. Terakhir kali ketemu tuh kapan ya? Kayaknya waktu lebaran kemarin ya. Itu nggak lama ya. Iya sih, ya baru beberapa hari juga sih. Mungkin sekitar 1 minggu deh ya. Kurang lebih lah ya. Yaudah deh, sini masuk dulu sini. Aduh ya ampun, udah lama banget ya. Tapi kemarin waktu lebaran kayaknya kita nggak ketemu deh. Iya sih, papasan. Cuma kayak apa ya? Posisi aku baru datang ke rumah keluarga, kamu udah cabut dari rumah keluarga. Jadi ya ketemu secara teknis sih memang kita ketemu, tapi ngobrolnya itu nggak ketemu kan? Iya makanya ya ampun. Adik-adik kamu gimana kabarnya? Sehat ya? Baiklah. Baguslah kalau baik. Maksudnya baguslah kalau sehat-sehat. Kamu udah besar banget ya. Tapi kalau aku lihat-lihat, kayaknya muka kamu masih kusut tuh. Kenapa? Kelihatan kayak kesel banget gitu. Hmm? Kenapa? Maksudnya capek dari perjalanan atau apa? Nggak ada apa-apa gimana? Muka kamu juga kusut begitu. Ya alasan yang paling jelas sih, ya kecapean sih paling ya. Ya kecuali kamu lagi galau gara-gara ditanyain soal pasangan atau semacamnya sih. Biasanya kan pertanyaan-pertanyaan kayak gitu tuh, apa ya, bikin bete ya. Iya nggak sih? Aku aja kemarin ditanyain kapan punya pasangan, terus kapan nikah dan semacamnya. Jadi kayak, gitu, entahlah. Mau nikmatin malah nggak jadi. Kalau kata orang sih itu bukan hari lebaran ya. Lebih ke hari penghakiman, semacam itulah. Em, tapi mungkin kita punya alasan yang sama ya. Ya kalau aku sih sebenarnya udah kebal ya sama pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Kalau kamu kan beda ya. Kamu itu nggak bisa nyembunyiin perasaan kamu kalau lagi bete, kalau lagi kayak apa ya, nggak suka gitu lah. Tapi udah nggak apa-apa lah ya. Kamu kalau mau istirahat di sini istirahat aja, toh di rumah saudara sendiri. Kan kita sepupu, nggak apa-apa. Ya, iya nggak apa-apa, nggak usah buru-buru cerita. Kalau memang kamu nggak mau cerita, tarik nafas dulu, pelan, nyantai gitu. Minum kalau mau minum minum aja nggak apa-apa. Aku kan di sini. Kalau minta apa-apa ya, tinggal panggil aku aja. Kan aku bisa bantuin kamu. Oh ya, tapi ngomong-ngomong kamu sendirian banget. Pada kemana? Oh, masih pada ke tempat keluarga. Terus kamu kenapa misah di sini? Gak mau sama mereka? Oh, tuh kan bener kataku. Kamu pasti gak mau ketemu sama keluarga kamu dengan sebanyak itu. Keluarga kita kan banyak ya. Pasti gara-gara pertanyaan-pertanyaan kayak gitu kan. Kamu gak suka kan? Iya, aku bisa ngerti sih. Ya, aku juga bisa paham kok. Kenapa kamu gak suka kalau ditanyain kayak gitu? Aku juga gak suka sama pertanyaan-pertanyaan yang kayak gitu. Kayak bikin enek aja sih, bikin mual gitu lah. Tapi kamu tahu kan, kalau ada apa-apa, kamu bisa datang ke aku. Kan aku sebagai saudara kamu, aku sebagai kakak sepupu kamu, harus bisa bantu gitu lah. Kalau ada apa-apa bisa nolong gitu kan. Jadi gimana? Mau minum air putih dulu atau cerita pelan-pelan gitu? Hmm, iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Oh,
Jadi selain kamu emang malas sama pertanyaan-pertanyaan dari keluarga, kamu juga kebetulan lagi ada proyek. Tapi kira-kira mana yang lebih berat? Pertanyaan atau proyek? Iya sih, kayaknya lebih berat pertanyaan ya. Kalau aku ditanyain kayak gitu juga jawabannya sama sih. Lebih berat pertanyaan gitu ya. Em, tapi kalau kalau boleh tahu ya, emang kamu lagi ada proyek apa? Ya maksudnya kalau kalau soal pertanyaan sih, ya itu juga semua orang tahu ya. Aku udah paham sih. Bahkan dari kamu bilang pertanyaan dari keluarga waktu Lebaran itu udah langsung, oh ya, oke, I get it, aku ngerti gitu. Tapi soal proyek aku nggak tahu ya proyek yang kamu lagi garap itu, maksudnya proyek yang kayak gimana gitu. Apakah kerjaan atau apa? Hmm, kerjaan. Oh, berarti kamu nggak bisa cuti. Maksudnya ini liburnya terbatas dong. Oke, iya sih. Ya kadang kalau liburan cuma sebentar emang nggak asik ya. Terus kerjanya gimana? Maksudnya apa? Oh, proyek kantor. Kamu yang ngurus sebagian besar di kerjaan itu? Hah, dari awal sampai hampir selesai kamu yang ngerjain gitu? Wah, wah, wah. Iya sih, kalau itu sih emang bete sih. Maksudnya itu bukan job desk kamu kan? Itu bukan tugas yang seharusnya kamu kerjain kan? Terus sekarang dapat apa? Dapat pujian gitu? Enggak, serius, serius, serius. Eh itu apa ya? Gimana ngomongnya ya? Itu tugas kerjaan kamu, maksudnya kayak proyek di kerjaan kamu. Kamu udah dapat job desk-nya, tapi kamu malah disuruh ngerjain yang bukan job desk kamu. Dan kamu cuma dapat pujian. Serius? Oh, berarti kamu kesel sama teman kerja kamu ya, yang cuma muncul di akhir, terus bertingkah seolah-olah kayak semuanya tuh hasil kerjanya dia gitu kan? Wah, kalau itu sih aku paham banget ya. Sebenarnya kalau bisa sih manusia-manusia kayak gitu tuh musnah sekalian sih ya. Iya, aku kebetulan juga punya pengalaman yang sama. Ya di sekolah ada, di kerjaan juga ada. Yang harusnya kita bagi tugas, malah kita yang sebagian garap tugasnya. Terus kita dapat apa ya cuma dapat hikmah doang gitu kan, cuma dapat pujian doang gitu kan. Job desk nambah, gajinya tetap. Ya itu bikin beta sih memang sih. Berarti kamu double kill ya. Dapat pertanyaan yang kayak gitu dan dapat teman kerja juga yang kayak gitu ya. Iya itu parah lah. Iya itu parah banget. Maksudnya itu tuh ibaratnya tuh kayak apa ya? Kayak anak sekolahan yang lagi numpang nama di tugas kelompok tapi nggak ngapa-ngapain gitu, paham kan? Iya aku bisa ngerti sih kenapa kamu marah, bete, dan mukanya tuh kusut banget. Tapi ya nggak apa-apa lah ya. Kamu datang ke sini tuh ya lumayan lah ya, bisa temen ngobrol, bisa dapet tempat buat kamu cerita. Jadi ya semoga sih bisa lebih tenang lah ya. Ya walaupun aku nggak bisa ngasih solusi yang gimana-gimana, tapi seenggaknya kamu udah bisa meluangkan atau meluapkan isi kepala kamu, emosi kamu ya better kan. Atau mungkin kamu mau cerita lagi boleh. Soalnya aku tau lah. Ya kayak gitu tuh ya pasti bikin enak gitu kan. Siapapun yang dapat hal kayak gitu pasti bakal kesel kalau kerja kerasnya itu ya kayak apa ya. Coba dikasih terima kasih doang gitu loh. Udah susah-susah lembur, capek-capek mikirnya sendiri. Terus malah orang lain yang nikmatin hasilnya. Ya itu nyebelin banget. Iya kan? Aduh, kasihan ya sepupu aku nih. Tapi coba deh, aku tanya sesuatu ya. Apakah ada cara em, buat membuktikan kalau kamu yang ngerjain sebagian besar tugasnya?
Iya, misalkan kayak apa ya, kayak file kerja, chattingan, atau apapun yang nunjukin kamu yang ngerjain itu. Ah, ya nggak ada ya. Terus source filenya di mana? Apa? Di, kok kamu hapus sih? Itu harusnya jangan dihapus dong. Itu tuh penting. Aku kasih tahu kamu ya. Di zaman sekarang tuh, apalagi di era AI ini, semuanya tuh harus sama bukti. Jadi kayak misalkan kamu garap-garap art, gambar, bikin musik atau bikin video itu ya nggak apa-apa kamu pakai AI, tapi seenggaknya kan kamu ikut andil dalam proses pembuatannya atau pengerjaannya. Makanya yang namanya source file atau video dokumentari atau kayak apa ya, work in progress-nya, by datanya itu ya harus ada. Sekarang gimana? Kalau nggak ada buktinya, kamu mau nunjukin apa? Nggak ada kan? Ya itu buat kedepannya aja sih, pembelajaran aja. Ya, bukannya aku sok tahu ya, tapi ya aku juga paham sama hal-hal yang kayak gitu. Itu tuh krusial banget tau. Iya, masih untung kamu cuma pengen ngebuktiin kalau kamu tuh ngerjain semuanya, yang lain tuh cuma omdo doang gitu kan. Ada tuh di luar kasus, maksudnya di luar sana ada kasus yang kayak gitu. Yang lagi rame-rame juga ada satu artis yang dia tuh bikin desain art tapi source file-nya tuh nggak ada gitu mah. Itu tuh si artisnya ini tuh dikira cuma pakai AI dan dikecam gitulah pokoknya gitu. Ribet intinya. Makanya datanya itu harus ada sih. Soalnya kan kadang dunia kerja tuh memang kayak gitu kan, kejam, keras. Ada juga yang pintar ngambil kesempatan dan kamu juga harus hati-hati. Ya. Tapi ya udahlah, kamu tinggal tunggu aja kapan jatuhnya. Walaupun sekarang dia teman kerja kamu tuh ya lagi kelihatan bersinar, bukan berarti itu bakal bertahan lama. Bisa aja besok jatuh. Biasanya kan orang-orang kayak gitu tuh biasanya ketahuan juga di akhirnya kan. Iya, ya karena kalau dia benar-benar nggak bisa kerja kan cepat atau lambat orang lain bakal sadar sama hasilnya, kinerjanya, semacamnya. Tapi kalau kamu memang udah bisa, udah pandai mah nggak usah takut. Atasan kamu juga pasti punya penilaian yang oke. Ya siapa yang benar-benar kompeten pasti bos kamu tahu lah. Iya, ya reputasi seseorang kan itu terbentuk dari waktu ke waktu, bukan dari proyek ke proyek ya. Ya, ya aku kan sebagai kakak kamu ada hak buat kasih nasihat kamu ini buat kedepannya kan, buat kamu nanti jadi kamu dapat pembelajaran gitu. Ya, kalau aku mau udah appreciate banget. Kamu udah kerja keras sampai di posisi sekarang ini tuh udah keren lah. Ya tinggal jam terbang aja dibanyakin sama banyak-banyak doa ya. Ya aku tahu kok. Aku juga lihat sendiri kan gimana kamu belajar waktu masih sekolah. Kamu juga kan ranking terus di sekolah. Ya bahkan kadang kamu tuh kalau soal kerja biasanya ya, kamu tuh pasti sampai yang kurang tidur. Ya soalnya mata kamu tuh mata panda. Ya nggak banget-banget sih nggak kelihatan. Cuma ada tanda-tandanya gitu lah. Tapi inget ya, jangan biarin orang-orang yang licik kayak gitu tuh bikin kamu tuh meragukan diri sendiri. Kamu tuh harus yakin. Ya pekerjaan kamu tuh bakal tetap ada, gaji kamu tetap ada gitu ya. Tapi belajar jangan sampai kamu disenggol. Dan kalau memang ada yang berani nyenggol, kamu jangan senggol balik ya. Kamu tuh harus balas dengan cara yang lebih elegan. Dengan pembuktian kinerja kamu. Buktiin kalau teman kerja kamu nih nanti nih, kalau minta tolong, kamu suruh dia kerjain sendiri aja. Jadi orang gak enakan juga bisa jadi masalah buat kamu loh. Ya pokoknya kamu jangan takut, jangan meragukan diri sendiri. Kamu tuh harus yakin gitu ya. Percaya diri. Jangka panjang juga pasti ada kok. Hmm? Iya. Ya memang nyebelin banget sih. Bahkan nih satu kejadian ya kayak gini tuh ya sebenarnya nggak menentukan masa depan sih, tapi bisa jadi buat pembelajaran kayak
Kalau misalkan aku ketemu sama orang-orang kayak gini nih, harus gimana, harus ngapain gitu-gitulah. Ya memang sih nggak menentukan banget gitu loh. Tapi ya itu bisa, inilah, bisa bikin kamu lebih was-was, lebih antisipasi gitu. Ya, jangan sampai orang-orang kayak gitu tuh dapat perhatian kamu. Kalau kamu mau ngasih perhatian, mending perhatiannya ke kakak aja. Gombal apaan? Enggak gombal lah. Itu tuh namanya ngasih semangat. Gak ada gombal. Hmm? Kenapa? Kakak lucu? Iya iyalah, kakak mah lucu. Kakak tuh paling bisa menghibur ya kan? Ya coba lihat aja tuh bahu kamu tuh, ha? Bahu kamu tuh udah mulai rileks, udah enakan, udah mulai tenang ya kan? Atau mungkin mau kakak pijit? Kadang selain butuh masukan juga butuh asupan loh. Iya pijit. Pijit, pijit, pijit apa? Pijit. Emang kamu mau dipijit mananya? Ya iyalah. Adik sepupu kakak ini udah pintar, pekerja keras, jago bicara ya kan, bisa bikin orang tuh kelihatan keren. Jadi kamu juga keren gitu loh. Nah, karena kamu lagi capek, karena kamu lagi bete, mukanya kusut banget, matanya mata panda nih ya. Gimana kalau misalkan kakak bantu kamu selain dari suara, tapi sama sentuhan, sentuhan manja. Lah, gini-gini kakak juga jago mijit kali. Tinggal kamu pilih aja mau pijit yang mana. Pijit, pijit-pijit yang urut, pijit-pijit yang bikin eh, ngantuk, nanti tidurnya tenang, atau pijit plus-plus juga boleh. Di, kenapa kamu ketawa waktu kakak bilang pijit plus-plus? Ih, kamu mesum tuh. Ayo, kamu mikir apa? Iya, pijit plus-plus. Pijit biasa, terus ditambahin plus-plus. Pijit-pijit. Iya, pijit plus-plus. Mau nggak? Iya, nggak apa-apa. Kan nggak ada orang. Pijit plus-plus. Plus-plus. Iya, kakak nawarin kamu. Pijit plus-plus. Ya, maksudnya PG++, plusnya itu dapat minuman gratis, dapat apa ya? Disiapin makan siang atau makan malam gratis gitu. Itu PG++. Hah? Bukan yang lain. Kenapa kamu tanya gitu? Emang yang di kepala kamu tuh PG++ tuh apa? Ah, adik kakak mesum ya? Atau jangan-jangan kamu nggak mau nolak? Kalau memang beneran kakak nawarin pijit plus-plus. Ah, em, kamu mau kalau kakak kasih pijit plus-plus? Hmm, ya sebenarnya sih kakak nggak masalah ya. Cuma resikonya gini. Pertama, hmm, di rumah ini cuma berdua. Kakak udah besar. Kamu juga udah bukan anak kecil lagi. Dan kalau misalkan kakak pijit yang itu, kakak kasih tahu sekarang ya. Kalau misalkan kakak beneran pijit plus-plus, bakal ada kemungkinan kalau kakak bakal
Penasaran. Bakal muncul rasa penasaran-penasaran yang bisa bahaya. Kamu siap nggak? Kalau kakak sih siap-siap aja ya. Mau, mau, mau banget atau mau aja? Hmm, tatapan-tatapan yang nakal tuh. Jadi mau nih. Oke. Yaudah. Kalau sekarang kamu rebahan dulu. Jangan rebahan deh. Jangan rebahan. Kamu tengkurap aja. Tengkurap aja di lantai. Itu ada kasur. Kakak siapin dulu ya. Iya, udah ada kok. Langsung. Ih, kamu nggak sabaran ya. Yaudah deh, yaudah. Langsung tengkurap aja di sini ya. Oke. Siap-siap.